Momen terberat itu ada waktu suami saya masih kerja di finance. Saya kondisi hamil tua, Mas. Itu usia kandungan saya itu kira-kira 7 bulan. Suami saya tiba-tiba di PHK. Sebelum COVID, Mas. Saya kan nggak kerja ya, Mas. Kita bingung mau cari pekerjaan apa gitu kan bingung. Terus akhirnya kita itu jualan telur gulung. Itu cuma bisa untuk makan tok loh, Mas. Lain-lain sama sekali nggak bisa. Yang namanya jualan telur gulung loh, Mas. Kadang yo dapetnya berapa ya toh. Hitung-hitung itu cuma bisa untuk makan saja. Lain-lain udah nggak bisa. Iya, saya nyari kerja, terus kebetulan ada di bangunan ya, Mas. Jadi ada kuli bangunan. Kuli bangunan. Saya ikut kuli bangunan. Jadi dari bersepatu, berseragam, terus saya itu karena kondisi seperti itu, awalnya saya memberanikan kuliah swasta, akhirnya gagal itu ya tadi ya, kita jualan gagal tadi ya. Akhirnya saya juga kerja jadi bangunan. Makanya ya karena lapar, ya karena perut ya, apapun saya lakukan selama saya tidak nipu orang. Itu satu pedoman saya. Yang penting saya tidak nipu orang, tidak merugikan orang, is okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful, Pak. Ini istri saya, Pak. Ya, namanya Ibu Weni. Kita produksi roti, Mas, utamanya roti burger, Mas. Selain roti burger, kita juga ada roti manis, roti-roti yang pakai topping-topping yang gurih-gurih itu juga. Misalnya burger mulai dari roti burger mini dan medium, sama burger pelangi warna-warni, burger hitam sama burger putih, serta isiannya ayam crispy, isiannya burger. Kalau mulai usaha roti sebenarnya sudah lama, Mas. Sudah sekitar 12 tahun. Dulunya di sini tapi cuma dulu rumahnya belum ini, Mas. Sempat resign karena saya hamil, terus mulai burger ini kira-kira masih 4 tahun ini. Dulunya roti manis, terus resign, terus mulai lagi burger, ngoten loh. Maksudnya saya hamil terus produksinya berhenti, ngoten loh. Tapi dulu masih saya lakukan sendiri, ada yang bantu tapi cuma 1 orang dulu. Terus akhirnya setelah anak saya 2 tahun baru mulai lagi tapi burger, ngoten, bukan roti manis lagi. Dulu saya itu ibu rumah tangga, Mas. Terus punya anak 1, itu anak saya itu dari kecil itu alergi makanan. Jadi kalau makan makanan gitu, misalkan jajan di luar, dia tuh gampang batuk, terus sesak. Jadi faktornya itu karena faktor makanan, bukan karena faktor debu atau faktor dingin itu mboten. Terus akhirnya kan kalau mau jajan kan bingung. Akhirnya semua yang dimakan anak saya itu saya bikin sendiri. Dulunya gitu. Terus akhirnya makan makanan yang belum saya bisa kan kira-kira roti gitu. Akhirnya saya ikut pelatihan, ikut kursus supaya saya bikin roti, bisa bikin roti untuk anak saya. Dulunya begitu. Awalnya gitu. Awalnya gitu, karena anak saya agak sensitif kalau makan makanan di luar, ngoten. Terus akhirnya anak saya kan besar. Terus saya kan nggak punya aktivitas, akhirnya hobi disalurkan ke pekerjaan, ngoten loh. Biasanya dia itu alerginya karena ciki, terus misalkan goreng-gorengan itu kalau minyaknya jelantah gitu dia enggak mau. Jadi misalkan saya goreng telur harus minyak pertama kali di itu, setelahnya itu enggak bisa, langsung batuk terus sesak, itu kayak serangkaian, ngoten loh, Mas. Jadi misalkan dia batuk terus pilek itu langsung sesak, pasti. Sembuhnya enggak sembuh, Mas, cuma berkurang aja, Mas. Semakin dewasa gitu tingkat sesaknya itu berkurang ngoten mawon, tapi enggak bisa sembuh. Misalkan kecapean ngeten nggih tetap sesak. Nggih nelongso, Mas. Maksudnya nelongsone anak-anak lain bisa jajan ini dan itu, anak saya ndak bisa, ngoten. Nggih nelongsone teng ngriku. Pada waktu itu kan karena saya kan juga ada pekerjaan sendiri, Mas ya. Saya kan jadi kerja di finance saya. Jadi saya itu lama di finance, Mas. Saya dari marketingnya gitu. Terus akhirnya karena nyonya itu di rumah itu kelihatannya ada butuh partner ya, Mas ya. Saya selangin waktunya nih. Kadang saya itu ke kantor itu bawa obrok, bawa serandul itu loh, absen pagi. Terus saya ini coba tawarin di warung kopi gimana? Gak apa-apa ya, sama gak izin. Ya pada waktu itu karena kita itu lama
bersepatu ya Mas ya. Notabene kan pasti kan ada gengsi Mas ya. Terus iya roti manis. Itu dulu masih roti manis. Roti Pak. manis Belum. awalnya ya roti manis, terus saya bantu tawarkan ke warung kopi. Biasa kalau di warung kopi ketemu teman-teman itu istilahnya kan kantor kedua mereka kan warung kopi kan. Kalau orang perbankan bahasa lapangan, "Jo, duitmu nggih opo? Kerja ning anu." Awalnya saya juga minder awalnya, tapi lama kelamaan saya enjoy aja gitu loh. Ya selama yang saya lakukan itu barang yang baik, ya tidak merugikan orang lain, saya kira kan pas yang di atas merestui gitu loh. Saya hampir 13 tahun loh Mas di finance itu. Kalau jualan rotinya mungkin sekitar 6 tahunan lah. Itu juga gitu, berhenti. Kan biasa Mas ya, suka dukanya kita loper ke warung-warung seperti itu. Kadang gimana, ada BS-nya banyak, berhenti. Makanya Nyonya itu berpikir gitu loh, gimana ya, kita buat produk apa ya supaya diterima itu apa gitu. Berpikir sambil dimakan anak sendiri, karena kan anak saya kan tadi ceritanya seperti itu. Akhirnya ya sekitar 3 tahun yang lalu, ya sebenarnya sama teman-teman itu digandoli, sama bosnya digandoli loh. Nyapo, kamu kok keluar nyapo? Kamu sudah siapkah berwira swasta? Ya siap nggak siap, saya harus berani Pak, kan gitu. Ya alhamdulillah teman-teman saya itu baik-baik Mas. Karena begini, kalau ikut orang ya sebetulnya ikut orang Pak, ya pasti kita tidak bebas berekspresi kalau kita berwira swasta itu satu. Untuk tekanan juga beda ya Mas ya. Itu karena yang di rumah itu Nyonya saya kelihatannya itu semakin lama volumenya itu semakin besar. Akhirnya saya bantu gitu loh. Saya bantu untuk produksi maupun penjualannya. Berjalannya waktu, terus kita makin lama kenal orang, ada partner, alhamdulillah sampai sekarang. Seperti itu. Kalau anak saya itu Mas, pokok dia itu tidak boleh makan makanan yang mengandung pemanis buatan, terus ciki-ciki. Awet. Gitu. Kalau di luar kan banyak Mas, ciki kayak potato dan lain sebagainya itu kan ada cikinya tuh, itu tidak bisa. Terus misalkan minum-minuman gitu, dia ya milih-milih. Paling yang berani cuma apa itu larutan. Itu berani Mas. Maksudnya pernah minum tapi tidak apa-apa, tapi lainnya dia masih batuk. Kalau bahan sih sebenarnya biasa aja, Mas. Bahan-bahan roti. Kalau misalkan bikin sendiri kan yakin Thomas ini ya, pakai gula asli. Gula sama puding tok. Kalau di luar kan nggak tahu. Nggak tahu gitu loh. Alasannya ya itu Mas. Kalau roti manis itu kendalanya satu, BS-nya banyak Mas. Kalau nggak habis BS kan yang nanggung saya. Kalau kita titip konsinyasi, kan resikonya seperti itu. Terus itu nitip Mas. Nitip. Dari kita Awalnya nyetar ke gitu. warung itu nitip. Nanti kita misalkan seminggu sekali ke sana gitu masih apa enggak gitu. Jadi misalkan masih itu ya masuk BS. Sisa berapa nanti kembali. Gitu. Itu mah kalau satu warung. Kalau beberapa warung kan resiko BS-nya kan tinggi tuh Mas. Kalau burger kan beda. Ya karena dia dulu kan belum dikenal juga sih Mas. Terus sebenarnya itu faktor itu juga. Karena kompetitor kan juga banyak, kalau roti manis itu banyak. Kita lihatnya sebenarnya di situ. Kalau burger itu kompetitornya itu paling pabrikan Mas ya. Dari sisi harga kan juga jauh kan. Makanya kita coba berpikir ke situ, oh kelihatannya segmen ini yang harus kita bidik gitu loh. Terus kita lihat untuk makanan jenis frozen kan semakin lama orang itu kan semakin inginnya itu praktis ya, nggak perlu ribet. Makanya kan sekarang kan semakin kesini kan orang kan semakin inginnya seperti itu. Jadi untuk segmen produk frozen itu mulai kita bidik gitu loh Mas. Resepnya dulu saya kan belajar roti manis ya Mas ya. Kalau roti manis sama roti burger kan sama-sama roti, tapi cuma beda tekstur ya Mas ya. Kalau roti manis kan dia cenderung harus lembut, empuk, terus wangi, itu kan Mas rotinya. Tapi kalau burger kan dia cuma butuh empuk, tapi cari tekstur yang nggak kempes pada waktu dibakar. Nah itu saya ngulik-ngulik sendiri Mas. Dulu kan saya pernah kursus di beberapa tempat, tapi cuma kursusnya yaitu cuma bikin roti manis saja. Dari beberapa tempat itu saya tuh tidak bisa menemukan resep sesuai saya inginkan gitu. Akhirnya roti burger ini saya coba-coba sendiri. Misalkan kok rasanya kurang pas, terus besok coba lagi. Besok gagal, besok coba lagi. Semuanya saya cari sendiri Mas resepnya. Mulai burger, roti tawar, itu saya nggak pernah belajar, saya nggak pernah kursus. Tapi saya otodidak cari-cari resep sendiri. Alhamdulillah itu gini Mas, kita produk masih kadang gini, Nyonya itu ya aku kepengen
buat ini gitu. Saya buatkan gambarnya gitu loh. Itu saya kasih di medsos itu aja sudah ada yang mau beli gitu loh. Kadang seperti itu, mungkin karena saking percayanya beliau-beliau ya Mas ya. Karena selama ini yang kita kasih juga insya Allah produk yang bermutu ya, kita benar-benar jaga kualitasnya dari bahan sampai proses sampai kemasan tuh benar-benar saya paling cerewet masalah itu memang itu. Ya harapan saya kan istilahnya orang beli itu pakai uang ya Mas ya. Jadi sebisa mungkin kita itu bisa ngasih sesuatu yang bagus gitu loh ke customer langsung seperti itu. Jadi gini, awalnya itu memang dulu itu kan saya istilahnya kan dididik ya Mas ya, dididik di perbankan itu kan memang kalau kita jualan itu pasti ada yang beli, itu kan nomor satu. Saya lihat yang di pabrikan yang masuk ke frozen food itu kok harganya mahal, mereka jualnya kok mahal. Burger dulu Mas ya 14.000. Awalnya segitu, karena bahannya sudah mahal. Teman-teman PKL, UMKM yang jualan di pinggir jalan, jualnya kan otomatis mahal Mas ya. Karena mahal kan akhirnya kan kurang terjangkau ya. Lah di tengah fluktuasi ekonomi yang naik turun ya Mas ya. Akhirnya kan saya berpikir juga, ini apa ya? Bisakah saya membuat produk burger yang kualitasnya bagus, tapi harganya itu masih dijangkau teman-teman yang di lapangan, yang PKL dan lain sebagainya tadi. Awalnya itu Mas. Jadi saya itu ternyok gitu loh, kalau lihat orang pas di jalan, lihat orang dagang, saya beli payu berapa porsi Bu? Sekian porsi Mas, ya Allah. Sehari oleh piro gitu. Itu mikir saya gitu, awalnya itu juga. Nipis. Kalaupun laku, untungnya tipis. Akhirnya saya ngomong sama nyonya, piye mah carane ben kabeh iso mlaku piye? Coba kayak gini ya gitu. Akhirnya nyonya berusaha cari resep buat nanti juga saya sendiri yang ngicipi Mas. Kadang saya kenal 1-2 orang pedagang ya Mas ya, yang lumayan besar lah di Tulungagung. Itu saya buat untuk acuan Mas. Aku punya produk ini ya opo, enak opo. Oh kurang ini Mas, kurang terus Mas. Kita itu enak ngomong ya alhamdulillah, karena kita itu orangnya itu mau dikoreksi. Intinya kita itu tidak pernah merasa pintar. Jadi jangan sampai merasa pintar. Kita harus bodoh selamanya. Kan gitu ya. Jadi kalau ada koreksi dari teman saya suka Mas. Mas Saiful ini kurang begini Mas. Oh iya ta. Oh iya kurang ini. Akhirnya saya kasih ke istri saya, dirocak-racak lagi, ditemukan, dikulik-kulik sampai elek pokoknya. Udah akhirnya oh enak Mas. Nah itu sampai sekarang Mas. Kadang-kadang pembeli itu karena mungkin tujuannya baik ya untuk kita. Jadi misalkan saya kirim roti ke sana, terus mulai dari bentuk misalkan kurang sempurna, agak lonjong gitu, dikomplainkan Mas langsung di video. Tapi saya malah matur suwun gitu. Di video. Itu memang apa? Ini kita untuk tumbuh memang seperti itu, harus seperti itu. Kita harus mau dikoreksi. Memang ya harapan kita seperti itu. Sampai sekarang pun seperti itu Mas. Saya itu tanya ke berbagai, enggak 1-2 Pak, karena sekarang istilahnya penjual sama bakul saya itu banyak ya Mas ya. Akhirnya saya itu tanya banyak. Oh sudah bagus. Dari merek A katakan lebih bagusan punya sampean gitu. Harganya gimana Bu? Harganya masih kompetitif punya sampean. Oh, alhamdulillah. Berarti saya punya keyakinan, oh berarti ini masuk gitu loh. Kalau dari kita 10.000 Mas. Jadi kan spellingnya kan nanti teman-teman frozen food kan jualnya juga banyak kan Mas. Ini yang tahu masalah. Tapi masih Mas. Iya sekitar 35% masih lah Mas. Kalau orang buat roti itu mikir oh ini bahan yang premium gini-gini, sebetulnya itu sama saja sebetulnya. Kalau menurut saya ya sama saja sebenarnya. Bahan itu di toko juga ada semuanya. Semua juga berkesempatan untuk bisa membuat, sebetulnya sama sebenarnya. Bahan sama, teknik pengolahan dan lain-lain beda kan pasti hasilnya beda. Istilahnya kan seperti itu ya Mas ya. Sampai sekarang juga seperti itu. Selain kanvasing kita juga online Pak. Kita istilahnya kita pakai platform Facebook ya, di situ ada marketplace di situ. Jadi untuk menjangkau customer yang jauh dari rumah yang tidak tahu kita dari situ. Awalnya dari situ. Karena kalau kita jagain orang datang gitu saya kira, apalagi rumah saya masuk gang ya Mas ya, tahu sendiri masuk gang, tempat produksinya juga di desa masuk. Jadi saya itu berpikir ini gimana supaya orang di luar itu juga tahu produk kita gitu loh. Awalnya seperti itu Mas, karena tanpa orang tahu nggak akan mungkin dia bisa membeli. Wong kenal aja belum ya. Ingat, cuman ya apa ya manusiawi lah ya Mas ya. Karena saya juga sadar diri produk saya itu juga belum dikenal, sudah biasa. Latihan kita dulu malah lebih parah daripada itu Mas. Itu saya dulu latihan di jualan dulu di dealer itu, saya itu sama senior saya disuruh jualan balon di depan swalayan, bayangin. Duh, aku iki dodol motor kok dodolan balon ya apa iki? Maksudnya ya apa? Awalnya juga malu Mas. Tapi hal seperti itu terus setelah itu saya pakai mental tarung kita di lapangan ya pada waktu kita menjual, skill kita jual
jual, akhirnya terbentuk mas. Biasa, istilahnya pernah ya suatu yang saya ingat ya, beliau itu punya warung ya, warungnya itu ya kayak pinggir jalan wame mas. Saya pakai motor seret ya, saya masuk, itu banyak pelanggan mas. Assalamualaikum pak, waalaikumsalam. Masalahnya apa mas? Pak, kula badhe promosi roti pak. Enggak, saya sudah pakai ini. Yakin nggak enak, itu di depan orang banyak, bayangin. Ya kalau berdua ya, 4 mata gitu atau ada temennya 2, saya kira nggak seberapa malu. Itu banyak orang mas. Saya dan juga manusia biasa mas, ya sudah capek siang-siang ya, panas-panas ya. Don ya, ya saya don. Ya karena itu saya tuh orangnya itu slow ya mas ya. Saya menanggapi hal seperti itu juga nggak serius-serius amat. Malah saya duduk di sampingnya, ambil rokok. Pak, ya saya tanya, saya follow up lagi. Istilahnya orang menolak itu belum tentu produk kita jelek. Orang menolak itu belum tentu kalau orang kita ndak pengalaman itu, wah ini apa wong koyo ngono kok tegomen ya kalau wae di koyo ngono. Sebenarnya ndak mah. Karena belum kenal aja sebenarnya. Saya follow up. Besoknya saya datangi mas. Lah, normalnya orang kalau sekali ditolak malu kan? Aku nggak akan baleni mana. Ndak saya. Besok saya datangi lagi. Cuman ya saya nggak ngomongin roti lagi ke situ. Udah saya jalin persahabatan aja. Ya alhamdulillah terbuka dari Yang Maha Kuasa dibukakan pintu rezekinya. Istrinya apa itu? Mas aku kok kasihan sama sampean. Sampai itu suaminya sampai ya sama nih mbok ojo nemen-nemen lah karo Mas iki. Sakno Mas ngene. Akhirnya istrinya mau beli mas. Beli 1 pack pada waktu itu. Wah. Ini saya merasa berhasil karena orang customer seperti ini harus ditaklukkan menurut saya. Jadi jiwa petarung saya tumbuh mas itu. Saya harus bisa gitu, ya, gitu loh. Alhamdulillah dari 1 pack besoknya langsung ropel lagi 5 pack dan seterusnya sampai sekarang. Itu juga berlaku ke sama mas. Perjuangannya pasti ya Allah. Ya sabarlah istilahnya. Dulu ada yang beli 10 tak antar mas. Nah, betul. Tak antar tanpa ongkir. Tanpa ongkir. Selama 1 Tulungagung mas. Selama 1 kota itu kita antar. Dulu kan yang paling dicari kan burger yang warna-warni. Kalau warna-warni kan belum ada di Tulungagung. Itu yang paling diminati dulu burger warna-warni. Dan pada waktu itu pertama kali bikin burger kan dikemas satu-satu tuh mas. Belum dikemas pak. Jadi ada yang beli 10 gitu ya wes tak terne tanpa ongkir. Besoknya pesen lagi nambah 15 dan seterusnya. Terus saya antar tanpa ongkir mas itu. Dulunya mas, saya bikin tuh burger warna-warni itu saya sendiri yang jualan. Jadi saya jualan burger, bukan roti. Sudah racian, siap makan istilahnya. Saya jualan burger warna-warni tapi sudah racian. Selama kelamaan ada yang minat rotinya saja. Terus akhirnya saya punya inisiatif, kayak enak jualan roti netok daripada burger. Terus akhirnya malah kepikiran jualan burgernya saja, roti burgernya saja. Terus saya enggak jualan roti burger sing racian. Wani kendel resign itu karena saya melihat untuk usaha istri saya akalnya mulai kuat mas. Jadi mulai kondisi PO yang masuk itu molor-molor terus mas. Ya kita tidak bisa melayani. Jadi betul. Misalkan PO mintanya dikirim besok, itu tidak bisa dikirim besok mas. Lusa. Produksi sehari itu dibuat PO itu kebanyakan PO daripada produksinya. Ini sering kadang-kadang sering bolos. Saya pun di kantor juga ngomong sama pimpinan. Pak, volume saya kerja di perusahaan sini itu persentasenya 30% loh Pak. Jenengan apa ndak cari orang lagi pengganti saya? Saya ngomong mas, terus saya iki pekerjaan nek mau colok tenan ta mas. Istilahnya kamu sudah yakin ta mas keluar dari sini? Yakin Pak, ndak apa-apa. Akhirnya alhamdulillah beliau juga mas, aku minta tolong carikan orang pengganti sampean. Saya carikan mas, saya akhirnya pulang ke rumah. Pulang bantu istri gitu. Di situ ya suka dukanya ternyata itu dari pekerja kantoran terus kita kerja di dapur ya mas ya. Ternyata seperti ini ternyata ya. Kalau dulu kan cuma 2-3 orang tau mas. Kalau sekarang kan sehari bisa 1.500 mas. 1.500 terkadang kalau agak ngeri 2.000 lebih. Bisa 2.000. 10 orang. Nah, biasanya yang sore kan ada kan mas. Ya. Sampai malam. Kadang-kadang kalau nggak memungkinkan ya pagi sampai malam. Memang juga bertahap kok mas, mati bertahap. Karena kita harus tahu sendiri kalau pekerjaan untuk membuat roti itu kan lumayan butuh keterampilan lah istilahnya. Jadi itu memang tantangannya di situ memang. Jadi nggak bisa kita langsung buka lowongan semua orang kita nggak bisa. Satu-satu kita ajari sampai bisa.
baru kita cari kandidat yang lain gitu Mas. Memang seperti itu kalau roti. Harus pilih-pilih Mas. Soalnya faktor umur itu mempengaruhi skill Mas. Kendalanya di situ Mas. Jadi kalau kita ngerekrut orang usianya di atas 40 tahun, diajari sampai 2 minggu ngerondingnya nggak bisa Mas. Itu yang ikut saya kan orang-orang lama Mas. Yang mulai saya bikin roti manis itu sampai sekarang itu mbaknya ada. Yang mulai saya bikin roti burger di sini tuh mbaknya masih ikut saya. Tapi ya keluar masuk Mas. Kalau saya training 2 minggu ternyata ngeronding nggak bisa, ya kita cari yang lain. Kan kalau produksi roti kan harus bisa meronding teman. Soalnya semua roti itu hampir-hampir dironding. Nggak tahu Mas Jo. Mungkin karena belum pernah menekuni bidang itu. Ya itu Mas. Pokoknya umur itu mempengaruhi. Sulit Mas diajari. Kalau anak-anak muda gitu gampang. Masih itu mbaknya yang satu tuh sehari itu ajari bisa. Kecuali kalau dari muda sudah pernah berkecimpung di dunia roti atau kue gitu kira-kira bisa Mas. Tapi kalau belum pernah sama sekali, sulit banget Mas diajari. Ngiris roti aja nggak bisa loh Mas. Iya, jadi pada diiris sih rotinya miring-miring, nggak iso lurus. Lah itu kan komplain Mas. Taunya itu, Mbak rotinya kok miring-miring. Waduh, iya itu Mas. Jadi kalau nggak bisa kan nanti pelanggan-pelanggannya kasihan. Ada nganu Mas, bisa meronding saya tapi bentuknya roti nggak bisa bunder. Itu kan kalau rotinya lonjong kan kalau saya kan masuk sortir toh Mas. Nggak tak pakai, nggak tak jual. Jelek sedikit sortir gitu. Soalnya itu tadi pelanggan tuh komplainnya sampai di video Mas. Mbak roti ini lonjong. Nah, saya nggak mau Mas. Boten langsung ke Pulau Mawar. Ya itu kenapa saya itu. Itu kan masukan toh Mas. Ya, saya itu selalu customer tuh semuanya saya pegang sendiri Mas. Sampai sekarang pun saya itu juga nggak berani, saya pastikan dulu supaya saya itu bener-bener tahu komplain mereka. Ya, alhamdulillah saya sama semua customer saya itu dekat gitu loh. Mungkin hubungan kita nggak sebatas jual beli roti aja gitu. Dalam arti kita itu ya istilahnya kalau ada apa-apa itu selalu sharing gitu loh Mas. Jadi tantangan mereka, hambatan mereka masalah produk nanti segera Mas aku butuh ini Mas, Mas kurang ini Mas. Itu dari situ. Dengan seperti itu alhamdulillah produk yang kita hasilkan semakin lama juga semakin alhamdulillah semakin bagus gitu dan diterima. Jadi kita pasar dari Tulungagung ya, hasil Kediri lah Pak ya, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, terus kita juga keluar kota Mas, Nganjuk ke barat sampai Jawa Tengah, sampai Kalimantan juga, alhamdulillah. Kemarin itu ya, alhamdulillah kita ada pedagang itu dari Nabiri Mas. Alhamdulillah sampai sekarang juga repeat terus ke kita gitu loh. Biasanya kalau produk bosan kita pakai mobil termo Mas. Jadi ngirimnya dari Tulungagung nanti kita dari Surabaya dari sana ya, nanti di sana naik mobil termo, kan aman kalau termo. Akhirnya kita ketemu, saya berpikir bukan kompetitor, rekan bisnis ya. Kalau saya tuh menganggap ini yang punya merek A, merek B itu bukan kompetitor blok saya, itu rekan saya gitu, itu saudara saya. Makanya mereka itu sampai sekarang loh, Mas produkmu itu nyampe di sini masih seminggu 2 minggu, tapi kok iso ngalahne brand saya. Itu ya apa gitu. Datang Mas ke sini Mas, main ngopi ya enggak apa-apa ya, kita sharing-sharing aja. Namanya bisnis itu tidak ada lawan, tidak ada kawan, semuanya kawan menurut saya gitu. Ya saya kira gini Mas, kalau saya sendiri yang penting kalau kita itu baik, jujur, ya amanah, frekuensi kita nanti akan menular Pak. Pasti kita dikumpulkan sama orang-orang yang frekuensi yang sama, itu aja. Alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah ya, alhamdulillah seperti itu. Dilancarkan hasilnya seperti itu Mas. Iya terkadang juga langsung sold out, karena kan istilahnya kan PO dulu Pak. Kita masuk PO dulu. Langsung sudah ada PO. Ada beberapa PO gitu Mas. Jadi PO. Begitu selesai langsung kirim ke ada yang ngambil, ada yang kita kirim gitu loh. Tapi kalau ada yang beli retail itu bisa langsung ke sini atau langsung ke toko frozen. Kalau bakery untuk ukuran UM kecil seperti kita ya Mas ya, paling ya sekitar 4 jutaan lah per putaran satu hari ya. Ya cuman gini loh Mas, kalau masalah usaha, kalau saya sama Nyonya itu memang uang itu bukan acuan kita, betul. Acuan kita itu sebenarnya gini loh Mas, niat saya kan memang awalnya kita itu kan kepengen bermanfaat ya Mas ya, kepengen rekrut orang, tetangga sekitar. Jadi kan memang dasarnya UMKM seperti itu harusnya loh ya, harusnya kan bisa menyerap tenaga kerja sekitar. Itu aja sebenarnya dari rezeki dari Yang Maha Kuasa titipan ke kita buat teman-teman. Sampai sekarang pun kita itu juga nggak menganggap apa bos kalian, nggak ada di kita. Malah saya kalau bos saya nggak suka segitu kan, karena kita itu sama, tanggung jawabnya yang beda itu aja. Makanya teman-teman ini membaur dengan baik Mas. Jadi nggak ada istilahnya itu atasan, owner atau nggak ada di sini, nggak ada, sama gitu. Tapi yang membedakan kita adalah tanggung jawab kita, itu aja sebenarnya. Itu yang kita tanamkan ke mereka seperti. Alhamdulillah sampai sekarang kerasan semuanya ikut kita.
Ya nomor satu kalau kita itu sebenarnya cenderung awal kita untuk intern dulu mas, dalam arti karyawan dan lain-lain. Jadi intinya itu yang ikut kita itu juga berusaha untuk bagaimana mereka bisa sejahtera dulu. Itu kunci nomor satu saya gitu. Jadi sebelum saya keluar ya dalam itu harus bagus dulu gitu, terutama untuk masalah salary dan lain-lain itu. Jadi yang di dalam harus bagus dulu gitu. Terus untuk yang lain ya mungkin untuk kegiatan sedekah atau yang lain ya adalah kita cuman itu kan pamelik mas ya, nggak boleh ya itu ya. Nanti berkurang kadar ramanya kalau kita ngomong ya. Perbedaannya antara dulu di kantor, sekarang ikut istri ngelola perusahaan bareng-bareng ya yang seperti dikatakan tadi ya memang selain rezeki adem iya. Sebenarnya kalau rezeki itu semuanya tidak ada yang haram-halal, tidak ada. Semuanya halal. Kita kerja di bank atau dimanapun kita mikir juga mas ya. Kita kehilangan waktu kan sama saja sebenarnya. Ya cuman mungkin karena di rumah atau mungkin perusahaan kita sendiri, kita kan kerjanya enjoy itu sebenarnya. Terus apa-apa kita langsung ketemu sama pasangan, kita pecahkan bareng, mungkin itu mas yang bikin adem itu, atau mungkin yang bikin kita alhamdulillah bisa berkembang mungkin dari situ, dari dinginnya hati kita ini emang adem gitu tadi. Soalnya kalau di rumah kan yakin ya mas yo. Bisa saling mengalah istilahnya mas. Setiap hari kan ketemu, tapi kita itu mas yo konflik dikit enggak apa-apa. Tapi itu kan ngerti maksudnya untuk baik bersama, untuk kebaikan bersama itu enggak apa-apa. Sering kita mas. Sampai sekarang itu. Misalkan ada komplain gitu kan, terus kita rembukan tuh keras lah mas yo. Tapi enggak apa-apa, ya bar mas. Ya, karena itu untuk kepentingan pekerjaan. Jadi memang saya bilang ke Nyonya, kalau kita kerja bareng, kita itu tidak boleh diem-dieman aja, istilahnya tidak boleh baik-baik saja. Harus ada masalah. Gitu, Pak. Jadi di sini kita nanti dididik untuk lebih dewasa. Ya, ada masalah. Gimana kok gini. Tapi setelah itu udah, kita bahas ini tok, bahas pekerjaan gitu. Alhamdulillah dengan itu Nyonya juga semakin lama tahu maksud saya ya, yang namanya usaha itu harus memang ya seperti ini loh prosesnya. Kerikilnya seperti ini loh. Tantangannya seperti itu loh. Kita harus kuat, udah. Alhamdulillah sampai sekarang kita apapun ya memang gitu ya. Ini masalahnya ya, masalah lagi, enggak apa-apa. Itu kan kita bekerja dewasa ya Mas ya. Insya Allah seperti itulah. Momen terberat itu ada waktu suami saya masih kerja di finance. Saya kondisi hamil tua mas, hamil anak saya yang kedua. Itu usia kandungan saya itu kira-kira 7 bulan. Suami saya tiba-tiba di PHK sebelum COVID mas. Saya kan enggak kerja ya mas, kondisi hamil kan enggak kerja. Terus akhirnya tiba-tiba suami berhenti, itu kan kita bingung mas ya. Kita bingung mau cari pekerjaan apa gitu kan bingung. Terus akhirnya kita itu jualan kaki lima itu loh mas, telur gulung. Saya berhenti itu maksudnya lahiran mas. Terus itu pas saya berhenti 1 hari itu saya pas lahiran. Jadi saya hamil tua itu saya jualan telur gulung mas. Ada mas, tabungan ada tapi untuk persiapan kelahiran cuma itu. Terus akhirnya sampai lahiran itu anak saya lahir kan 15 Desember toh. Lah itu kan sudah masuk COVID. Nah masuk COVID terus ya itu semuanya kan ekonomi kan hampir-hampir lumpuh ya mas. Saya juga enggak kerja, terus suami bingung. Ya itu cuma yang diandalkan cuma jualan telur gulung. Itu cuma bisa untuk makan tok loh mas. Lain-lain sama sekali enggak bisa. Yang namanya jualan telur gulung loh mas, kadang ya dapetnya berapa ya toh, hitung-hitung itu cuma bisa untuk makan saja, lain-lain udah nggak bisa. Untuk kelahiran tuh sudah ada tabungan jadi cuma itu toh. Sampai anak saya belum 1 bulan mas, setelah lahiran itu 2 minggu apa pirang minggu ya saya sudah jualan loh mas. Anak saya tak titip nih ke Putine, kadang-kadang haus itu disusul nih mas. Disusul nih teng warung. Posisi anak masih merah ya, bayi merah istilahnya. Iya mas. Ya. Saya juga kerja. Iya, saya nyari kerja. Terus kebetulan ada di bangunan ya mas. Jadi ada kuli bangunan. Saya ikut kuli bangunan. Jadi dari bersepatu, berseragam, terus saya itu karena kondisi seperti itu, awalnya saya memberanikan kuliah swasta, akhirnya gagal itu ya tadi ya, kita jualan gagal tadi ya. Akhirnya saya juga kerja jadi bangunan. Pada waktu saya kerja bangunan terakhir, ini kaki itu masih banyak mambu semen mas, putih-putih gampang ngoten niku lho. Ya itu ada orang kesini, kan nggak gelem mlebu maneh ya. Waduh. Ya wes lah, karena pada waktu saya terpaksa ya mas ya, ada beberapa jiwa yang harus saya hidupi ya, istilahnya seperti itu ya. Akhirnya ya saya masuk lagi
gitu. Pernah mas ini, pada waktu jualan telur gulung kan ditawari kerja mas ya. Jadi OB. Itu Oh iya, tahu, tidak pernah dibayar mas. Terus pernah kerja lagi di koperasi, tidak dibayar juga. Pernah mas. Akhirnya kita dikasih kok mas. Kebetulan saya sama ownernya itu kenal gitu. Saudaranya itu saya kenal, akhirnya minta itu. Pada waktu itu memang ya istilahnya uang 100-200 ribu itu besar buat kita. Betul. Makanya ya karena lapar, ya karena perut ya. Apapun saya lakukan selama saya tidak nipu orang. Itu satu pedoman saya. Yang penting saya tidak nipu orang, tidak merugikan orang, is okay. Hidup ini ya seperti inilah ya. Hidup ini ya ada suka, ada duka, ya haru birunya itu semua orang pasti akan melaluinya dan merasakannya. Ya tetap semangat ya. Selama kita itu bisa berpositif pikiran kita ya tentang kehidupan ini, kita yakin bahwasannya rezeki itu istilahnya sudah tertakar, tidak mungkin tertukar, itu memang betul. Cuman rezeki yang tertakar tadi, kalau kita tidak giat untuk mencarinya, jadi ya memang ya harus action dari sekarang, nggak usah malu, nggak ada yang perlu malu selama kita nggak nyolong tuh, nggak perlu malu lah. Kita tuh sebagai ibu rumah tangga itu satu, harus pinter-pinter menjaga kesehatan dan waktu mas, pinter bagi waktu, karena seperti saya kan yang dikerjakan nggak cuma mikir usaha mas ya, tapi kan anak harus tetap kopen ya mas ya. Saya Ibu Weni, di sebelah saya suami saya Bapak Saiful. Kami dari Tanmur Bakery yang beralamat di Desa Keboh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.